Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati kepada Bapak dan Ibu Asesor Sertifikasi Dosen pada tahun 2026. Perkenalkan, saya Dian Kusmania STMT. Saya dosen tetap program studi arsitektur di Fakultas Teknik Perencanaan dan Arsitektur Universitas Unia Mukti Bandung. Izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang dikenal dengan PDD UKTPT, khususnya dalam bidang pengajaran, sebagai prasyarat sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia pada tahun 2026 ini. Saya menjalani profesi dosen arsitektur sejak tahun 2018, tapi sejak bulan Juli tahun 2021 hingga saat ini saya menjadi bagian dari Sivitas Akademik Universitas Unia Mukti dan sebagai dosen tetap pada program studi arsitektur. Berikutnya saya memiliki pengalaman melakukan sejumlah kajian terkait dengan pengembangan kebijakan perumahan dan pemukiman, baik itu langsung ataupun tidak langsung. Dan pengalaman itu saya peroleh ketika saya terlibat di dalam sejumlah pekerjaan yang saya peroleh dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, dalam hal ini ada beberapa kementerian dan sejumlah perusahaan nasional. Dan sejalan dengan pendidikan formal dan pengalaman yang ada, saya sebagai dosen itu diberi amanah untuk mengampu 3 mata kuliah utama pada kurikulum prodi arsitektur UNWIB. Yes, setiap tahunnya, sejak tahun 2021 hingga sekarang, yaitu pengantar perancangan permukiman, kemudian yang kedua adalah pengantar rural design atau perancangan desa, dan yang terakhir adalah mengenai budaya dan sosiologi arsitektur. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan satu mata kuliah utama yang saya ampu ya sejak saya masuk di UNWIB ini, yaitu pengantar perancangan permukiman. Secara kronologis, pelaksanaan mata kuliah ini adalah sejak kurikulum 2021 hingga 2025. Mata kuliah ini diberikan pada semester 4, dalam hal ini adalah tingkat 2 dengan bobot SKS 2 SKS. Namun pada kurikulum baru, yaitu kurikulum OBE yang akan berlaku pada tahun ini, mata kuliah ini akan diberikan pada semester 5 atau tingkat 3 dengan bobot SKS-nya 3, jadi bertambah ya. Di mana 1 SKS itu sifatnya teori dan 2 SKS itu sifatnya adalah simulasi desain. Adapun capaian pembelajaran lulusan untuk mata kuliah ini sebenarnya memiliki 4 target CPL dari 7 CPL program studi. Kemudian dari 4 CPL tadi diturunkan menjadi 4 CPMK pembelajaran mata kuliah. Dalam satu semester, mata kuliah ini disusun selama 16 minggu atau 16 pertemuan, di mana seluruh proses pembelajaran diarahkan menerapkan pendekatan student-centered learning. Dalam hal ini adalah pembelajaran berfokus kepada keaktifan mahasiswa. Adapun susunan 16 pertemuan dalam mata kuliah ini adalah kemudian metode pembelajaran diterapkan di dalam mata kuliah ini adalah yang pertama adalah pada tahap penyampaian atau delivery, saya melakukan dalam bentuk tentunya kuliah interaktif ya. Lalu mereka juga melakukan studi kasus langsung atau studi kasus dan presiden di lapangan. Kemudian juga sesekali saya juga menggunakan video-video pendek yang ada di website atau YouTube yang kontennya saya sesuaikan dengan topik materi pembelajaran di kelas. Saya rasa dengan menggunakan media platform ini yang didominasi oleh suara dan gambar, baik itu gambar statis dan dinamis, mereka lebih mudah mengingat dibandingkan dengan dalam bentuk narasi apalagi tekstual. Kemudian pada tahap interaksi, di sini saya mencoba menerapkan metode diskusi kelas tentunya secara informal. Kemudian adanya beberapa studi teknis dalam bentuk kunjungan lapangan ke kawasan perumahan yang sudah ada dan layak dijadikan benchmark gitu ya. Kemudian juga yang tak kalah pentingnya juga mereka harus melakukan survei di lokasi perencanaan. Setelah itu mereka melakukan proses iterasi ya, analisis, sintesis di studio perumahan dan dilakukan asistensi kepada pengampu. Dan pada tahap asesmen, di sini saya menerapkan penilaian terhadap beberapa instrumen assessment. Yang pertama adalah quiz gitu ya. Kemudian tugas individu, tugas kelompok, penilaian studio, proses studi dengan rubrik tertentu. Kemudian juga UTS dan UAS dalam bentuk presentasi hasil studi presiden tadi dan hasil simulasi perencanaan sektor perumahan. Tentunya masing-masing instrumen ini memiliki rubrik tertentu ya yang sudah dirumuskan. Selamat pagi anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semua? Alhamdulillah. Yang nggak masuk hari ini siapa ya? 3 orang siapa sih Pak? Saya malah lupa. Rizky Fadila. Nanti tadi belum masuk. Rizky Fadila ya. Oke, nanti update-nya saya update ya. Oke, baik. Kita sekarang masuk ke minggu 13 ya, minggu 13. Nah, untuk sampai ke minggu ke-16, minggu UAS, kita masih punya 3 minggu lagi.
Sebelum kita mulai sesinya, mungkin alangkah baiknya kita berdoa dulu ya untuk memulai pelajaran di hari ini. Silakan Candy, mungkin bisa mewakili teman-temannya untuk membacakan doa. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk hati kita dan juga lapangnya kita sejenak dan diangkat ke Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa hidayah wa bada adil fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, terima kasih Candy ya. Oke, baik. Sekarang saya mau sedikit review ya. Minggu kemarin kan kita sudah sampai materi tentang pola letak nilai hunian ya. Nah, kemarin juga kebetulan yang mengajar itu partner saya, Pak Andian, dia kan yang sudah memberikan tugas kepada kalian untuk membuat apa? Konsep site plan perumahan. Lokasinya sudah ada ya, dan kalian juga sudah sempat survei ya. Lokasinya ada di 2 lokasi yang karakter rumahnya berbeda. Yang satu tidak beraturan itu ada di mana? Ada di depan Polsek Cinambok. Depan Polsek Cinambok dengan luas lahan 25.024 meter. Oke, 2 hektar ya kurang lebih. Yang satu lagi yang beraturan di 1,8 hektar lokasinya di tepatnya Di dekat pasar tadi. Oh, pasar. Oke, 2 lahan relatif datar ya. Baik, nah sebelum ke sana kan sebenarnya kita minggu ke-13 ini kalau kita lihat dari jadwal bahwa teman-teman itu sudah diminta untuk mengembangkan konsep site plan ya. Artinya masih dalam progres ya. Bagaimana kalian sudah membuat si konsep site plan itu. Tapi sebelum sampai sana, saya ingin merefresh pemahaman kalian atau apakah item-item ini sudah tercermin di dalam konsep site plan yang sudah kalian buat ya. Minggu-minggu kemarin atau beberapa minggu yang lalu kita sudah mengenal jenis-jenis coupling rumah ya, mungkin sebagian besar atau sebagian dari jenis-jenis coupling ini juga akan muncul di lokasinya kalian ya, di sektornya kalian yang sedang kalian rancang ya. Gitu. Kemudian kita juga sudah mempelajari bagaimana sih pola jalan perumahan ya. Ada yang bentuknya grid, yang paling banyak memang diterapkan adalah bentuknya grid. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman juga bisa menerapkan pola itu besar ya. Juga ada bentuk loop grid atau dengan taman, atau juga hanya bentuk loop saja. Variannya juga seperti ini ya, ada yang bentuknya grid ya, ada yang bentuknya grid, ada yang curvilinear, artinya gabungan antara bentuk-bentuk linear dan bentuk curve gitu ya. Kemudian juga ada bentuk loop tapi di tengahnya taman. Ada nggak yang menerapkan ini di site plan-nya? Ada ya, kita lihat. Yang cul-de-sac? Ada. Oke. Yang offset begini? Ada. Banyak. Tapi biasanya sisa-sisa nih gini ya. Oke ya, jadi sudah paham ya untuk tata coupling disesuaikan dengan pola jalan yang dibangun. Tata letak perumahan ini adalah standar, ini juga sebenarnya tidak perlu dihafal, gitu ya teman-teman tinggal melihat standar nasional Indonesia nomor 03/1733/2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan dan perkotaan. Gitu ya. Ini ada prasarana, sarana dan otoritas. Tidak semuanya harus ada, karena tergantung pada luas kawasannya. Ini ada ya, pasti diterapkan ya teman-teman ya, fasilitas sosial gitu ya. Biasanya bentuknya yang paling gampang di dalam kawasan perumahan itu apa biasanya? Taman. Selain taman? PAUD, boleh lah PAUD ya. Terus? Salah olahraga. Terus? Sanitasi, ya pasti. Dan itu salah ya biasanya. Sering kali pengembang itu melupakan tempat peribadatan. Walaupun ada tempat kecil. Oke, nah sekarang kita bicara site plan perumahan. Yang kebayang di dalam benak kalian site plan itu apa sih sebenarnya? Site plan perumahan ya, bukan site plan coupling. Site plan perumahan tuh peta apa? Peta rencana tentang yang kalian buat apa? Perumahan. Jadi peta rencana perumahan yang berisi tentang zonasi ya. Kalian bikin zonasi ya. Kemudian kalian memenuhi persyaratan teknis dan hukum yang berlaku di tempat tersebut terkait dengan apa? KBB, ISB ya. Terus topografi itu terkait dengan drainase nantinya. Ya. Kebetulan lokasi yang kalian desain adalah lokasi yang
relatif datar. Tapi tetap nanti pasti ada punya pemilihan-pemilihan tertentu karena nanti untuk mengalirkan air buangan yang jatuh di jalan tahap perizinan ya. Itu dari sisi pengembang. Nah sebenarnya kalau dari sisi konsumen apa kira-kira? Kan biasanya kalau konsumen datang ke satu developer, dia biasanya lihat setnya mana dong, atau biasanya kan ada market ya, market. Nah kira-kira yang mau dilihat konsumen itu di dalam site plan atau market site plan itu apa? Fasilitas, yang fasilitas. Yang mana? Oke, lain selain itu rata-rata. Mereka mau membeli unit yang mana? Pasti ya, kita bicara pasti. Ya. Apakah misalnya kalau kita lihat dari sini, ini jalan utama, ya, terus ini ada akses utama. Kalau Fendi mau beli unit yang mana? Kalau misalnya melihat site plan ini, Ya, coba tunjuk. Yang mana? kayaknya yang di area tengah-tengah aja sih. Kenapa tengah? Biar ada kebutuhan ke belakang sama ke depan nggak terlalu luas. Oh, ya berarti kemudahan mobilitas perlindungannya jauh. Ya. Ini siapa yang dompet ya? Bintang, Bintang mau pilih yang mana? Kalau misalnya lokasinya ada site plan di sini, terus Bintang mau memilih lokasi yang mana? Apa yang di depan, apa yang di belakang, apa yang gimana? Yang di depan, Di depan, kenapa di depan? karena biar nggak jauh dari akses jalan. Oh, oke. Satu lagi deh, siapa? Iksan. Mau yang mana nih? Aku Najib, Iksan Najib deh. Yang mana? Mau yang mana? Kalau saya mungkin saya maunya di belakang. Kenapa? Dari segi kenyamanan bu. Kenapa? Kenyamanan. Kenyamanan, biar sepi gitu ya. Kalau di depan sih kelewatan ya nggak orang gitu ya. Tapi kalau misalnya di belakang, ya pasti orang-orang yang berkepentingan aja di belakang kan gitu ya. Minimal dia tahu kalau saya beli di sini akan ada gimana. Kalau saya beli yang di sini akan ada gimana, gitu ya. Asik ya. Di sini dikatakan bahwa pertama konsumen bisa mengenali lokasi yang mereka akan beli, gitu ya. Mereka juga akan mempertimbangkan fasilitas, ya. Kalau misalnya pertimbangan fasilitas akan cenderung memilih di depan, gitu ya. Tapi kalau misalnya pengen kenyamanan, pilihnya di belakang, sepi, gitu ya. Andaikan misalnya di sini adalah taman, misalnya, kemungkinan saya juga akan memilih di sini. Karena ini dekat dengan bisa memberikan gambaran situasi awal kepada pembeli. Kira-kira kalau saya tinggal di sini akan seperti apa ya? Gitu ya. Karena kan barangnya belum jadi kan ya. Bahkan meskipun mereka sudah membeli pun itu kan nggak langsung dibangun si unit itu. Nunggu dulu. Di site plan yang kalian buat ada nggak pertimbangan-pertimbangan? Ada kan pasti ya. Nah, bagaimana site plan yang semuanya efektif ya? Yang pertama yang harus dipertimbangkan adalah bagaimana membuat framing jalan. Itu yang paling utama. Kemudian framing jalan itu juga ditentukan oleh bagaimana kalian mengoptimalisasikan ruang dalam arti zoning. Bagaimana zoning yang untuk unit hunian, bagaimana zoning untuk yang unit fasilitas non hunian, gitu ya. Itu saling berkaitan dengan antara infrastruktur jalan dengan zoning. Nah, tak kalah pentingnya adalah bagaimana tadi topografi lahan yang akan mempengaruhi kualitas drainase di dalam rumah. Kalau tidak mempertimbangkan topografi, apalagi tidak menyediakan drainase yang baik, banyak kejadian bangunan yang sering banjir karena mereka tidak mempertimbangkan ini. Ya. Kalau orientasi utara, timur, barat, selatan itu nanti mengarahnya ke unit asli ya, gitu, tergantung pada muka bangunan. Kemudian yang terakhir terkait dengan kebijakan pemerintah tentang penyusunan konflik, kan saya pernah menyampaikan ya bahwa ada kebijakan hunian 1, 2, 3, kebijakan hunian berkembang. Yang satu untuk masyarakat berpenghasilan atas, satu, 2, 3 ya. Jadi yang satu yang ukurannya besar itu biasanya untuk masyarakat penghasilan atas, kemudian yang dua juga 2 kali untuk masyarakat penghasilan menengah. Yang 3 unit itu untuk masyarakat penghasilan jadi ada subsidi silang ya. Kalau dulu 136, kalau sekarang 123 ya. Jadi di dalam satu hamparan itu ada unit minimal 2 unit yang ukurannya berbeda. Yang tadi sana satu untuk kelas berpenghasilan menengah bawah, yang satu atas. Jadi jangan menonton satu tipe gitu ya. Karena kalau satu tipe nanti yang satu tidak menerapkan aturan pemerintah tadi, yang kedua kemungkinan besar akan ada unit yang kosong. Banyak perumahan yang sekarang dibangun itu banyak fenomena rumah kosong karena mereka tidak terlalu banyak menyediakan harian ini, jadi nggak laku, jadi ya mana
Oke, sekarang saya mau tanya, konsepnya yang sudah kalian buat berapa persen untuk unit hunian? 60%? kurang sih, Kurang. Kenapa kurang? tergantung konsep masing-masing ya. Iya, enggak. Nah, sekarang saya tanya dia yang punya Randy, nah ya, kalau kayak Randy, neraka untuk unit huniannya berapa persen dari satu totalan teman? Oke, Kira-kira 40%. 40%. Kenapa? Nah, kan saya lebih ke arah mau kayak di unitnya itu mau menyediakan fasilitas umumnya lebih banyak gitu. Oke, di unit hunian atau di kawasannya? Di kawasannya. Jadi tergantung pada konsepnya lagi ya. Kalau misalnya kita contoh, kita bikin konsep Garden City, kemungkinan besar unit huniannya akan 60% nggak? Enggak. Justru mungkin bisa jadi 50-50 ya. Karena mereka ngejar si konsep garden tadi. Ya. Gak apa-apa, tapi berarti nanti nilai jualnya akan lebih tinggi ya. Nilai harga jual per unitnya lebih tinggi karena yang ditawarkannya bukan hanya unit hunian tapi fasilitas ya. Jalannya apa? Banyaknya kalau jalannya apa? Grid atau ada yang aneh-aneh ya? Yang pengen melingkar, meliuk-liuk gitu ada? Ya nanti kita lihat ya. Oke, kita lihat ya, misalnya ini konsep ya, ide besarnya apa? Dari sisi marketing, rumah ini untuk siapa? Ya, bisa bilang keluarga muda, lansia, artis, atau golongan agama tertentu, ada? Ya gimana? Paling ini intermezzo sedikit sih. Karena tadi di poin A itu ada cluster agency, di mana kan kalau misalkan tiap cluster itu ada nama. Nah, nama itu menentukan si konsep clusternya. Biasanya, ya tema-tema kan itu sebenarnya. Kalau kita lihat di kota Baru Parahyangan kan, ada kata apa, terus ada gaya kolonial art deco, bangunannya kan gitu. Jadi menyesuaikan. Jadi menyesuaikan. Biasanya kalau cluster itu tema-tema tertentu. Kalau di dalam satu kawasan besar, kita sebagai arsitek kan tugasnya adalah menciptakan yang unik supaya rumah yang atau desain kawasan rumah yang kita buat itu menarik untuk para konsumen. Oke, sudah ada idenya seperti apa, terus kita bikin zoning lahan ya, dan zoning lahan kita bikin jalan ya, kurang lebih seperti ini ya. Tapi mungkin kalau ini mah ini di luar negeri ya, bukan di Indonesia ya. Cuma saya juga lupa ini di mana, tapi di luar. Kebayang ya pola jalannya dia buat meliuk-liuk ya, terus dia bikin cul-de-sac, tapi ya mungkin site-nya memang begini ya. Oke, gitu ya. Jadi sementara itu ya yang saya bisa kasih request untuk materi sebelum kita lihat sama-sama sejauh mana konsep atau konsep kalian di dalam tugas merancang site plan rumah ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Belum? Kalau nggak ada, oke, kita masuk ke sesi presentasi mahasiswa ya. Setelah saya tadi menjelaskan ya, refresh sejenak tentang bagaimana sih kalian dalam membuat rancangan sektor gitu ya. Nah, kita coba lihat gitu ya beberapa perwakilan dari kelompok tentang tugas yang sudah kalian buat ya sampai hari ini untuk konsep sektor di dua lokasi yang berbeda gitu ya. Oke, siapa mau pertama? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya terima kasih kepada Budian Mustadi STMK atas kesempatannya pada hari ini untuk kami mempresentasikan tugas dari progres perancangan perumahan. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di pertemuan pada siang hari ini. Baik, untuk perancangan perumahannya tersendiri kita di sini mengusung konsep modern tropikal. Pertama, di sini kami akan menjelaskan pastinya kalau kita ada tugas perancangan kita akan menjelaskan dulu dari deskripsi takar. Nah di sini kita pakai tiga tipe aplik rumahnya. Yang pertama ada tipe 36 paling kecil. Yang kedua itu ada tipe 45 paling sedang, dan yang ketiga itu ada tipe 60 paling besar. Nah di sini ada konsep penataan coupling. Kita nih konsep penataan coupling itu grid gitu. Jadi nggak ada pun mendesak dan juga yang lain-lainnya gitu. Untuk orientasi bangunannya menghadap utara selatan, mengurangi panas matahari sore, intensitas maksimal bukan ke arah kanan karena supaya sejuk gitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang setnya itu sendiri, yang dimana tadi sudah dijelaskan sama rekan saya Adia bahwasanya kita menggunakan one gate system yang dimana hanya ada satu gerbang. Ini dengan dua arah sirkulasi keluar masuk, yang dimana ketika masuk itu lebar jalannya itu 12 meter, tapi cuman tidak seluruhnya gitu, cuman segini aja.
Mungkin ini ada beberapa gambaran itu tersendiri yang kami rencanakan untuk penerapan rancangan perumahan yang kami sedang kerjakan. Tadi disebutkan ada tiga tipe ya, tiga tipe unit hunian yang banyak untuk masyarakat berpenghasilan ke bawah, itu posisinya di nomor 7. Nomor 7 saja. Ya. Nah, di dalam tata cara penggambaran sebaiknya perbedaan unit itu juga dibedakan warnanya. Ya, kalau ini masih sangat kuning. Saya udah kuliah aja semua. Oke, kalau bisa kuniannya diganti, maksudnya gradasi kuning gitu ya. Jadi ada kuning tua, kuning muda, kuning jreng gitu ya. Dibedakan supaya kelihatan oh si apa namanya unit hunian yang untuk menengah atas ya dari belakang misalnya sama jadi menjaga transisi ya yang di depan. Oke, apa kalau kita gimana ya? Oke, teman-teman yang mau menanyakan sesuatu, kenapa kok bikinnya gini? Ya silahkan. Tadi mau nanya soal ini total unit itu berapa? Total unit ada 9. Ada 93 dari hunian yang kecil itu, yang besar tuh yang kecil itu ada 52, yang besar tuh ada 20, dan yang sedang tuh ada 21. Nanya soal pemanfaatan lahannya itu Bu, dengan total unit 90 kurang lebih itu, dengan lahan 2 hektar ini, apakah memungkinkan cukup untuk membangun unit itu, seluruh unit itu, atau akan jadi sempit, atau mungkin fasilitas yang lain seperti komersialnya tidak ada gitu? Atau gimana gitu? Jawabnya. Iya dong, dijawab. Baik, izin menjawab. Jadi sebenarnya alhamdulillah kita juga di sini merancang unit dan juga komersial ada di depan di sini itu semuanya udah kita skalakan sesuai ukuran dari set plan itu tersendiri. Jadi udah menyesuaikan sama ukuran existing. Ini saya udah cukup dari yang lain? Cukup ya. Oke. Kita berdoa. Tadi teman-teman sudah melihat progres yang dibuat oleh Aria dan Andy terkait rencana atau rancangan site plan-nya di lokasi yang tidak beraturan ya. Nah sekarang kita coba lihat bagaimana rancangan teman kita dia dengan Alvan AA ya, untuk site plan yang lokasinya beraturan. Apakah akan bergantung dengan pola-pola grid saja atau malah bisa lebih eksploratif lagi? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada Ibu Direktur sebagai STMT dan kepada rekan-rekan sekalian, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Izinkan kami berdua untuk mempresentasikan dari rancangan konsep perumahan yang kami ambil dari salah satu yang ada di daerah Bidadari, yang lahan itu sekitar 1,8 hektar. Nah, di sini konsep perumahannya kami mengambil dari si pabrik itu sendiri, yang mana pabriknya bernama Nobel Industri, dan kami mengambil konsep dari Nobel Developer. Terakhir ada tipe mewah, tipe 120 di area 27 itu 27 jumlahnya Ibu. ya? Jumlahnya. Oh jumlahnya unit ya. Ini koreksi ya. Ini koreksi ya, kalau penulisannya begitu, itu kesannya luas bangunannya 27, tanahnya 84 gitu ya. Jadi mendingan diganti tipe bangunan jumlahnya berapa dengan luas bangunannya berapa. Ini untuk mungkin pengadam atau yang lainnya, untuk yang umumnya tuh mungkin sampai jalan yang besar ini kayak sini. Kalau bahannya di belakang ya? Oke, nah ini tanya. Cukup? Oke ya, cukup? Oke, terima kasih. Ya, presentasi dari kami, mohon maaf masih ada kurang dari penyampaian materi atau isi materinya. Mohon dimaklum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, terima kasih untuk Arfan dan Adia serta Fendi dan jadi tadi dari dua presentasi tadi teman-teman juga bisa lihat ya sebenarnya bagaimana sih yang baik atau yang optimal dalam membuat satu data perumahan. Tapi sebenarnya kuncinya sih sebenarnya 5 ini, ya. 5 ini sebenarnya. Jadi teman-teman itu harus membuat di awal itu adalah soal tadi ide ya, idenya seperti apa. Secara teknis kalian harus sudah membuat zoning dulu, ya zoning dulu. Dari zoning ini yang dia mempertimbangkan nantinya kepada kesesuaian dengan persyaratan regulasi setempat gitu ya, ada BKL, BSD dan seterusnya. Lalu kalian juga mempertimbangkan topografinya, untungnya di lokasi ini masih relatif datar, akan berbeda kalau misalnya nanti lokasinya berkontur. Ya. Setelah itu, setelah zoning, sesuai dengan hukum, mempertimbangkan topografi, baru kalian membuat planning dari lahan. Bentuknya adalah jalan. Ya. Di dalam jalan itu tentunya ada prasarana dan utilitas dari kawasan. Ya. Setelah terbentuk infrastruktur jalan, barulah kalian membuat plotting dari unit hunian. Itu tahapan yang paling optimal.
Jadi untuk minggu depan ya, kalian yang masih dalam proses penyempurnaan setnya tolong cek lagi ya apa yang sudah kalian lakukan apakah sesuai dengan rambu-rambu ini gitu ya. Kalau belum tolong direvisi ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Cukup ya. Oke, baik, untuk kuliah hari ini sudah selesai. Terima kasih atas partisipasinya juga. Semoga apa yang kita dapat hari ini juga memberikan manfaat untuk kuliah ini tutup ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap ya bahwa cuplikan video pembelajaran tadi dapat memberikan gambaran bagaimana pendekatan pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas di dalam mata kuliah ini. Target capaian mata kuliah ini tidak hanya pada penguasaan teori tentunya ya, tapi juga kepada kemampuan bagaimana mereka menerapkan teori pada studi kasus dan pada simulasi perencanaan set plan pengembangan. Selain menjalani tugas fungsional dosen, saya juga sejak bulan Mei 2024 saya mengemban tugas struktural sebagai Ketua Program Studi Arsitektur periode 2024 sehingga 2028. Bagi saya, menjadi dosen yang kaprodi itu adalah amanah untuk menghadirkan lingkungan akademik yang inklusif dan humanis tentunya, sebagai fondasi penyelenggaraan pendidikan tinggi. Mengapa? Karena setiap mahasiswa punya kesempatan yang setara untuk belajar dan berkembang tanpa dibeda-bedakan, apalagi dibatasi dengan latar belakang sosial, ekonomi maupun pengalaman hidupnya atau perjalanan hidupnya, karena tentunya mereka punya warnanya tersendiri. Sehingga di sini saya sebagai kaprodi juga meyakini bahwa peran saya bukan sekedar pengelola administratif akademik di tingkat prodi, tapi peran yang paling dibutuhkan di sini adalah bagaimana saya hadir sebagai pendamping dan mitra akademik mereka yang dapat mendengarkan, memfasilitasi, serta membuka ruang belajar, serta ruang ekspresi dan dialog bagi semua mahasiswa agar mereka dapat tumbuh bersama sesuai potensinya masing-masing. Karena itu, saya bersama sejawat dosen serta himpunan mahasiswa arsitektur telah menjalankan sejumlah kegiatan baik di dalam dan di luar kampus yang bertujuan untuk memperkuat kurikulum prodi tentunya, kemudian meningkatkan hard skill dan soft skill mereka dalam memenuhi tuntutan kompetensi pasar kerja yang terus berkembang. Sejalan dengan itu, saya juga mencoba menumbuhkan budaya penelitian dan pengabdian dosen bersama mahasiswa ya, yang tentunya akan mendorong kolaborasi, kreativitas, dan pembelajaran berbasis pengalaman. Kegiatan-kegiatan ini dapat terlaksana dengan memanfaatkan sumber daya dan jejaring yang ada ya, seperti alumni, kemudian rekan dosen di perguruan tinggi lain, jaringan dunia industri dan dunia usaha yang kami miliki, serta mitra-mitra lembaga dan instansi pemerintahan yang ada. Melalui kegiatan ini, saya bersama himpunan mahasiswa mencoba membangun lingkungan dan budaya akademik yang inklusif, kolaboratif, dan saling menghargai posisinya masing-masing, baik itu dosen mahasiswa. Harapannya, dosen dan mahasiswa itu dapat tumbuh bersama menjadi komunitas pembelajaran sepanjang hayat ya, yang saling menginspirasi dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi dan profesinya kelak. Dalam kesempatan ini, saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Profesor Brian Yuliarto STM PhD sebagai Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi Republik Indonesia, juga kepada Dr. Ruhman STM Hom sebagai Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten, kemudian juga kepada Panitia Sertifikasi Dosen pada tahun 2026 yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada saya untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun ini. Semoga harapan saya semua yang sudah saya upayakan ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak ya, tentunya untuk meningkatkan outcomes pendidikan arsitektur di Indonesia, khususnya untuk mahasiswa dan lulusan dari program studi arsitektur Universitas Minaya Mukti Bandung. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.